Teman-teman media yang saya hormati, dengan seluruh sistem yang kita miliki tersebut, kami tetap menyadari bahwa Kementerian Keuangan akan tetap membutuhkan masukan dari masyarakat. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki whistleblowing system yang dapat dijadikan yang merupakan saluran pengaduan yang dapat diakses lewat www.wise.kemenq.go.id atau melalui saluran hotline 134. Dan Pak Irjen juga Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah yang menjaga sistem WISE ini, dan ada yang mau disampaikan Pak Irjen detail ininya, tata kelolanya? Baik Pak Wamen, kami tambahkan terkait tata kelola dari WISE ini, karena WISE ini adalah suatu saluran yang sangat penting buat kami, karena ini adalah indikasi atau deteksi dalam mengawasi pegawai dari Kementerian Keuangan. Nah, ada beberapa tahap kegiatan gitu. Kalau kita menerima pengaduan dalam WISE itu, yang pertama itu kita verifikasi. Jadi kita verifikasi, kita cek relevansi dengan tusi Kemenq dulu aduannya. Yang kemudian adakah indikasi awal pelanggaran? Apakah ini disiplin, non fraud atau fraud gitu, tindak pidana. Kemudian setelah kita verifikasi, kita lakukan kajian. Kajian ini kita lakukan pendalaman atas pengaduan tersebut, data-datanya yang ada di Kemenq. Kemudian kita juga menghubungi pelapor apabila diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti. Nah, setelah itu kalau dari hasil verifikasi, kajian, semakin dapat informasi yang terang buat kita akan lanjutkan dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Jadi kita mengumpulkan bukti pendalaman melalui kegiatan yang sifatnya di lapangan. Kemudian minta keterangan kepada pihak-pihak terkait. Nah, apabila itu sudah terbukti dari full bucket, kita lanjutkan kepada audit investigasi. Jadi audit investigasi ini dilakukan terhadap prinsipnya ya, pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi, kajian, full bucket, memiliki informasi yang lengkap disertai dengan bukti yang kuat dan valid. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan kepada rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti. Nah, apabila terdapat indikasi fraud, maka akan kita limpahkan kepada aparat penegak hukum. Perlu juga kami sampaikan bahwa dengan sistem WISE ini, identitas pengadu atau pelapor dijamin kerahasiaannya. Kemudian pengadu atau pelapor itu dapat melengkapi atau bukti melalui aplikasi WISE. Ini web based nih. Kemudian pengadu atau pelapor dapat memantau perkembangannya. Ini 24 jam 7 hari. Terhadap penanganan pengaduan melalui aplikasi WISE. Mungkin itu Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Pak Irjen. Teman-teman media yang saya hormati, bagian terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kementerian Keuangan tetap akan berkomitmen menjaga keuangan negara. Kami akan mengelola APBN sebagai uang kita bersama. Kami memahami bahwa banyak pertanyaan yang berkembang di masyarakat sekarang, dan kami akan mencoba melakukan tindakan koreksi yang tegas supaya kepercayaan kepada pengelolaan keuangan negara dapat kembali ditegakkan. Kami akan bekerja keras mengelola keuangan negara yang baik, dan keuangan negara tersebut harus dikelola oleh pegawai dengan perilaku yang baik. Pegawai Kementerian Keuangan harus taat kepada peraturan perundang-undangan, termasuk juga taat membayar pajak. Kalau punya kendaraan bermotor, misalkan punya mobilnya apapun, ya harus bayar pajak kendaraan bermotor. Begitu juga kalau punya properti, ya bayar pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak kendaraan bermotornya tidak dibayar, ya kendaraannya ya harusnya tidak digunakan. Kalau PBB-nya tidak dibayar, ya propertinya bisa terancam bisa kena segel. Jadi ya pajak harus dibayar oleh siapapun. Pajak adalah tonggak bagi pembiayaan pembangunan kita. Pajak kita bayar agar kita dapat
membangun Indonesia. Pajak ini dibayarkan kepada negara. Kalau misalkan kita membayar pajak penghasilan, mekanismenya adalah membayar lewat sistem perbankan. Bukan dibayar kepada petugas pajak, dibayar kepada lewat sistem perbankan yang langsung masuk ke kas negara. Kalau ada masyarakat yang bayar pajaknya lewat pegawai, lalu kemudian malah masuk ke kantong pegawainya uangnya, ya sistem kita akan mengusut keduanya. Wajib pajaknya diusut, pegawainya juga diusut. Maka itu saya ingin juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, penerimaan negara bukan pajak adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara. Kita membiayai berbagai macam pengeluaran untuk pendidikan, untuk belanja kesehatan, untuk subsidi, untuk transfer ke daerah, dan juga belanja pembangunan dan belanja yang lain. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan akan tetap mengumpulkan penerimaan negara. Ini kewajiban Kementerian Keuangan yang merupakan tugas negara. Wajib pajak kita mohon untuk juga mentaati seluruh aturan dan kewajiban perpajakan, dan kami membuka seluas-luasnya pintu untuk menerima masukan. Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyapa dan mengapresiasi seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang bekerja secara tekun, jujur, amanah, menjaga setiap aspek pengelolaan keuangan negara kita yang tercinta ini. Teruskan semangat bekerja dengan amanah, jaga profesionalisme, jaga integritas Anda semua. Ketika Anda menjaga reputasi Anda, maka Anda juga menjaga reputasi Kementerian Keuangan dan reputasi Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Saya kembalikan kepada Pak Prastowo. Baik, terima kasih Pak Wamen dan Pak Irjen yang telah memberikan update perkembangan terkini. Sangat jelas kita tadi menyimak beberapa poin penting, termasuk pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam memastikan bahwa penanganan semua hal dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk memperkuat ini, kami juga telah mengundang untuk bersama-sama kita Bapak Pahala Nainggolan. Maka kami persilahkan kepada Pak Pahala untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang tadi telah dielaborasi oleh Pak Wamen dan Pak Irjen. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Mas Pras, Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Irjen, ini teman saya pusing seminggu ini. Pak Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai yang baru dapat urusan lagi satu, Saudara Ede gitu ya Pak Wamen ya gitu. Jadi saya dari KPK gitu sepakat bahwa orang tidak boleh meragukan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan. Itu tidak boleh. Soal oknumnya ada yang salah, itu kita benerin. Tapi institusinya itu tidak boleh diragukan. Kalau orang nggak mau bayar pajak, silaka kita. Gitu. Jadi itu makanya Kementerian Keuangan dan KPK gitu kita bekerja sama, dan ini rasanya model kerjasama yang kita pikir pertama secara intens antara KPK dengan Inspektorat Jenderal. Gitu. Jadi kita saling berbagi pekerjaan untuk menyelesaikan apa yang viral belakangan ini gitu ya. Jadi teman-teman media perlu juga saya sampaikan gitu seperti apa sih kerjanya LHKPN di KPK gitu ya. Jadi orang sampaikan di elektronik, lantas kita ada semacam aplikasi sederhana mendeteksi kalau ada outliers. Outliers itu ada kenaikan harta melonjak, utang melonjak gitu ya, atau tidak sesuai dengan profil yang rata-rata gitu. Itu biasanya tidak kita kirimkan bukti penerimaannya segera. Gitu. Jadi kita verifikasi namanya. Kita tidak kirimkan segera, kita lihat dulu manual apa yang membuat itu. Misalnya hartanya meningkat 3 kali lipat, tapi dilihat di situ dia dapat warisan. Sementara kita bilang oke, kita kirim verifikasinya dan kita anggap LKPN-nya sudah diterima. Jadi itu mekanismenya. Nah terkait dengan Saudara Ede, ya, memang
belum kita verifikasi karena sistem bilang ada yang salah, ada yang aneh dari angkanya, kita sebutlah outliers. Tapi pada hari ini di KPK kita putuskan saudara ED akan langsung dilakukan pemeriksaan gitu, terhadap LHKPN-nya. Yang pemeriksaan yang dimaksud biasanya yang pertama kita kumpulkan semua data pendukung. Jadi KPK terhubung secara elektronik dengan BPN. Jadi kalau teman-teman media namanya kita masukkan ke BPN, nah, maka BPN akan mencari semua sertifikat atas nama yang bersangkutan. Nah biasanya kita masukkan nama wajib lapor, anak atau dan istri. Ya, kira-kira itu, 3 itu. Dan itu berjalan secara elektronik, jadi saya pastikan sangat cepat. Gitu, dimanapun di Indonesia kalau ada sertifikat atas nama yang bersangkutan, anak, istri, pasti direspons oleh BPN ke KPK. Gitu. Ini untuk mendeteksi kalau ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, kita terkoneksi juga dengan sistem perbankan se-Indonesia, kecuali BPD. Oleh karena itu, kalau kita masukkan namanya ke sistem namanya Sipedal, gitu, maka bank akan merespon otomatis nama saya ada di bank ini, saldonya sekian, dan rekening korannya dikasih. Pada saat yang sama, dan itu sistem tertutup, gitu ya. Dan approvalnya seingat saya approval terakhir, jadi bank hanya mau nerima kalau ada approval dari saya dan dia kembalikan elektronik. Jadi kita pastikan bahwa rekening bank yang bersangkutan anak dan istri kita bisa lihat sepanjang periode yang kita minta lewat sistem elektronik tertutup. Ini untuk memastikan kalau ada rekening yang tidak dilaporkan dan transaksi yang ada di dalamnya kalau ada yang transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya. Yang berikutnya kita terdaftar dengan Samsat, elektronik juga, se-Indonesia. Jadi kalau kita bilang cerita Rubicon, kita segera cek gitu dalam 5 menit keluar hasilnya. Tidak ada atas nama RAT. Gitu. Kita bisa cepat lihat gitu. Pertanyaannya kan ini atas nama siapa ini sekarang gitu. Itu kita sebut ada namanya gitu ya. Saya bicara dengan Pak Irjen, kita kirim tim ngeliat dan rupanya alamatnya di dalam gang. Kira-kira itu mekanisme kita untuk melakukan verifikasi. Yang berikutnya kita terkoneksi juga dengan bursa efek. Jadi kalau ada investasinya dalam bentuk saham, segala macam obligasi yang tidak terdaftar di LKPN, kita bisa dengan cepat dapat secara elektronik. Dan asuransi. Kadang-kadang ada juga yang naruh polis segede-gede ampun gitu ya, dan tidak dilaporkan, dia pikir nggak bisa lihat. Kita terhubung dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi rasanya saluran data ini sudah lumayan, tapi terus terang kita harus sampaikan apresiasi ke masyarakat, ke media terutama gitu, karena gara-gara foto-foto viral ini kita jadi ikut juga. Saudara ED ini kalau nggak ada viral juga, kita juga baru masuk outliers, belum sampai pemeriksaan karena 350 ribuan yang kita kelola setahun secara elektronik. Jadi itu masuk rame-rame, diverifikasi, lantas outliersnya ini baru kita lihat, baru dilakukan, kita putuskan pemeriksaan apa enggak. Setahun paling banyak kita periksa 200 sampai 250. Dan itu pun setengah permintaan dari penyelidikan, dari penindakan untuk memperkuat tuntutan, memperkuat kasus gitu ya. Jadi ini inisiatif sendiri sekitar 100 gitu. Nah tentunya ke depan kita bilang model-model begini rasanya kita buka pengaduan tadinya LKPN, silakan mengadukan, tapi kayaknya orang agak males Pak Wamen kalau nulis, lebih suka foto di depan Harley kirim. Nah, kita bilang ya udahlah kalau modelnya begitu kita respon aja lah gitu. Asal ada nomor platnya kita bisa cari nama siapa dan selanjutnya. Saya rasa itu model yang kita akan lakukan gitu ya. Dan selain koneksi data, tapi teman-teman media juga saya terus terang ngeri akan ekspektasinya gitu. LKPN itu ada keterbatasannya. Sejak Undang-Undang 28 tahun 99 yang menjadi dasar LKPN tidak ada satupun yang menyebut pidana. Jadi tidak melapor tidak benar, melapor benar tapi asal hartanya tidak benar, itu tidak ada pidananya kalau di LKPN. Dia cuma sebut sanksi administrasi yang diberikan oleh atasan dari tahun 99. Oleh karena itu kita bilang ada keterbatasan LKPN. Kalau atasannya tidak tertarik ya sudah, nggak lapor juga nggak ada apa-apain. Gitu. Kalau atasannya tidak peduli, kita kasih notifikasi ini tidak sesuai yang dilaporkan, ada yang belum dilaporkan juga atasannya tidak tertarik ya udah. Atau kalau yang bersangkutan bilang Anda tidak melaporkan sertifikat 5 di sana di sini, dia datang ke KPK bilang saya koreksi deh Pak laporannya, itu boleh. Jadi agak beda dengan pajak, kalau nggak benar dikasih sanksi, kalau ini enggak, boleh dia. Jadi di tengah keterbatasan itu kita pikir kerjasama dengan inspektorat seperti ini model yang kita pikir sangat baik, di samping
metode medsos viral begitu, saya pikir baik juga untuk kita perkuat gitu, sambil menunggu gitu ya rencana undang-undang perampasan harta itu seperti apa nanti. Kita sangat berharap ke sana. Karena kita bilang LHKPN kalau nggak ada sanksi pidananya repot. Gitu. Orang kita ya kirim aja. Sesudah dikirim beranggapan sudah selesai kewajiban saya. Tinggal kita yang melakukan verifikasi dan pemeriksaan. Terkait saudara RAT hari ini kita periksa jam 9 pagi. Terima kasih, beliau sangat kooperatif. Sebelum saya kesini jam 4 gitu rasanya udah selesai pemeriksaannya gitu. Tapi saya pastikan akan ada proses lanjutan. Karena yang bersangkutan sudah pernah diperiksa LHKPN-nya 2013 sampai 2018. Gitu ya, udah pernah diperiksa dan hasilnya kita komunikasikan juga dengan inspektorat waktu itu. Kalau dibilang ditindaklanjuti apa enggak? Bukan soal ditindaklanjuti apa enggak gitu. Pasti ditindaklanjuti, tapi kan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ini transaksi keuangan yang tidak dengan mudah kita bilang ini kita bisa dapat. Enggak begitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ditindaklanjuti? Ditindaklanjuti. Tapi kalau belum ada hasilnya karena sulit secara teknis. Saya kasih gambaran begini. Kalau dari kita dapat transaksi yang kita sebut penyetoran tunai, jumlahnya sering gitu. Saya datang ke Pak Irjen, saya bilang, Pak ini ada transaksi penyetoran tunai. Saya harus ke banknya nanya, siapa yang nyetor tunai ini? Dan bank nggak semua juga mencatat siapa ini yang tunai. Kalau misalnya saya dapat transaksi setor tunai dari yang namanya Pak Prastowo, udah jelas, gampang nyambunginnya. Kalau dari office boy kantornya atau nyetornya di bank di luar kantornya gitu, itu kesulitan kita. Jadi kita tahu ini kira-kira apa transaksi tunainya kebanyakan, tapi kan kita bicara dengan Pak Irjen juga ini kita apain ya? Gitu. Syukur-syukur ada nama. Kalau transfer udah pasti bisa. Kalau transfer disebut dari siapa, kan gitu ya. Nanti kita tinggal cari hubungannya. Jadi sekali lagi teman-teman media, pemeriksaan berikutnya sedang kita jadwalkan. Tapi KPK juga kita koordinasi dengan Pak Irjen supaya nggak dua-duanya ngirim. Kita kirim tim ke Minahasa Utara pagi ini. Dan hasilnya sudah ada, itu kita bisa konfirmasi bahwa yang di media sosial bahwa ada perumahan milik yang bersangkutan, iya, atas nama perusahaan. Yang bersangkutan punya 6 perusahaan, saham di 6 perusahaan. Teman-teman media lihat di surat berharga, itu nilai sahamnya, 1,5 miliar. Jadi 6 perusahaan, kalau di LHKPN, yang dicatat hanya nilai sahamnya saja. Jadi saya punya perusahaan, saya buka dengan modal Rp100, yang di LHKPN hanya Rp100. Urusan ini perusahaan berkembang sampai 1 miliar, 1 juta itu tidak ada di LHKPN. Jadi teman-teman media juga kalau dibilang ini perumahannya 6,5 hektar nilainya udah berapa gitu. Tidak akan ada di LHKPN kecuali nilai sahamnya. Itu yang kita sepakati pelaporan LHKPN. Oleh karena itu KPK tidak punya wewenang untuk membuka perusahaan. Tapi kita tahu ada 6, itu yang kita koordinasikan dengan Pak Irjen. Ada 6 perusahaan dan kita bilang bahwa ini tolong. Kami juga ada kirim tim ke Jogja gitu untuk merespon, jadi ya mohon jangan dibilang kita tenang-tenang aja, kita pusing juga gitu, kita kirim tim, kita cari ke BPN, ada lagi enggak gitu ya, mungkin transaksi baru atas nama yang bersangkutan dan keluarganya gitu, kalau cuma ngelihat aja dikasih sama BPN dan itu udah kita lakukan, segera nanti kita update seperti apa hasilnya. Tapi sekali lagi, ini bukan pemeriksaan yang pro justisia, ini hanya mengundang klarifikasi. Oleh karena itu kita berterima kasih. Kalau yang bersangkutan kooperatif, beberapa nanya, kalau dia nggak datang gimana Pak? Ya kita undang lagi. Kalau nggak datang kirim lagi undangan sampai bosan. Karena nggak ada daya paksa kita kalau orang diundang, lantas dia nggak mau nggak ada. Itu oleh karena itu sekali lagi, kalau kementeriannya atau inspektorat jenderalnya mendukung kita di penegakan ini, kita sangat terima kasih. Oleh karena itu sekali lagi teman-teman media itu yang bisa diupdate, hari ini sudah diperiksa, diklarifikasi jam 9 sampai sekitar jam 4 gitu, nanti lanjutannya kita akan sampaikan sambil pengumpulan data tetap berjalan, kita koordinasi bolak-balik dengan Pak Irjen, sementara itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pahala Nainggolan. Apakah ada tambahan dari Bapak-Bapak Kemenkeu? Saya rasa cukup ya. Baik, tadi sudah cukup jelas yang disampaikan Pak Wamenkeu, Pak Irjen dan Bapak Deputi Pencegahan KPK. Sekarang saya persilahkan rekan-rekan yang ingin bertanya
tolong tunjuk jari lalu sebutkan nama dan asal media. Satu pertanyaan saja ya, satu orang. Jangan diborong sendiri. Saya bagi 3-3 dulu per termin. Ini kayaknya banyak sampai malam nih. Depan Mbak Trian. Lalu tadi sudah duluan itu. Satu ya, yang hitam ya. Ya, Mas itu. Kiri belakang dulu yang baju biru, yang kaosnya merah. Depannya ada gambar Donald Bebek. Silakan. Selamat sore Bapak-bapak. Saya Trian dari IDN Times. Untuk sejauh ini untuk Pak Irjen dulu, untuk harta RAT sebenarnya kalau dari PPATK sudah diendus dari 2012 ya Pak. Ini apakah memang untuk mengklirkan aja ya? Apakah memang ini bentuk kecolongan atau memang yang tadi dijelaskan oleh KPK sendiri bahwa memang prosesnya yang panjang, penegasannya itu. Kemudian kepada Pak Suryo, Pak, untuk kali ini kan memang sudah berkembang isu-isu bahwa tidak usah membayar pajak, Pak. Dan hal ini juga diungkapkan oleh mantan Ketua PBNU, Pak Akil. Nah, sejauh ini bagaimana sih cara antisipasi dari DJP sendiri? Karena kan memang umat dari PBNU sendiri banyak ya, Pak ya, untuk mengantisipasi adanya gerakan-gerakan bahwa untuk tidak melapor pajak. Padahal memang ini berfungsi untuk pembangunan ya, Pak ya. Kemudian untuk Pak Suryo lagi, Pak, untuk target penerimaan pajak sendiri Pak di tahun ini, kan targetnya itu 1.718 triliun. Sejauh ini gimana sih Pak untuk antisipasinya sendiri? Apakah memang target ini bisa tercapai dengan kejadian ini? Terima kasih. Cukup ya Mbak Trian, ini kayak orang BC ini borongan pertanyaannya. Baik, yang kedua, Mas, silakan. Ya, selamat sore Bapak-Bapak semua. Saya Sakti dari CNN Indonesia. Tadi pertanyaannya ada beberapa yang mirip, mungkin saya penegasan dulu. Tadi ke Pak Suryo, yang soal PBNU, tanggapannya gimana tuh Pak? Pak Said Akil langsung menegaskan bahwa jangan bayar pajak nih gitu gara-gara kasus viral ini. Terus sama yang kedua soal ke Pak Itjen, Pak Awan. Pak, saya udah tanya dari kemarin-kemarin, katanya dijawab di konferensi pers ya Pak. Soal yang tadi Pak, 69 itu dicurigai, berarti dari berapa Pak? Dari 2021. Total nilai asetnya berapa ya Pak? Udah ketahuan apa belum? Terus rinciannya dari mana saja? Apa DJP, ada DJBC atau yang lain Pak? Terus buat Pak Wamen, ini pernyataan Pak Pahala juga tadi Pak, yang di Kemenq katanya ada geng-gengan nih Pak. Bener nggak sih gitu Pak? Di Kemenq ada geng-gengan pejabat yang punya harta banyak gitu, harta melimpah. Nah apa jangan-jangan sebenarnya Kemenq udah tahu nih Pak, udah punya petanya lah, oh si pejabat ini udah punya harta sekian, tapi didiemin aja gitu. Apa gimana Pak? Tolong penjelasannya biar kami masyarakat ini nggak suzon. Mungkin itu aja, tolong dijawab ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sakti. Satu lagi yang sebelah kiri di belakang. Ya, yang Mas, ya. Berdiri. Yang mana Pak? Depan. Ya itu, sampingnya Mas Danu itu. Berdiri biar kelihatan. Silakan. Oh. Iya, Pak, saya Reinhard dari Harian Kompas. Ingin bertanya, mungkin karena sudah cukup detail ditanya teman-teman, mungkin saya tarik ke helikopter view-nya. Kalau dari KPK kan sering menangkap pegawai pajak dari upaya-upaya memperkaya diri mereka dengan merekayasa nilai ya Pak ya. Antara petugas dengan wajib pajak, mulai dari Pak Gayus Tambunan, Adem, lalu masuk lagi kapal Angin Praitno. Dan ini kan memang jadi celah untuk mungkin pegawai pajak memperkaya dirinya lewat rekayasa ini. Dan 4 kasus terakhir mungkin yang diusut KPK dari Pak Angin sampai Pak Wawan Ridwan itu selalu berputar di situ Pak. Nah mungkin di sini mungkin itu menjadi salah satu pola. Nah dari Dirjen Pajak sendiri ini udah melihat ini sebagai masalah nggak Pak? Pertemuan antara petugas dan wajib pajak ini kan rentan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang koruptif seperti itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua ke Pak Irjen, ke Pak Awan. Tugas dari Irjen kan mengecek anomali, apakah dari harta kekayaan si pegawainya dengan kenyataannya. Nah, mungkin dari temuan awalnya untuk Pak RAT ini memang apakah sudah ada anomali itu harta kekayaan yang dimiliki oleh Pak RAT ini, dan mungkin untuk yang Pak PD kalau sudah diperiksa seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada 3 dulu dari Mbak Trian, Mas Sakti, dan Mas Renald. Silakan, mulai dari Pak Irjen. Silakan Pak.
Ya, terima kasih Pak Justinus. Saya akan merespon ya pertanyaan dari Mas Trian, Trian, Sakti sama Reinhard ya dari Kompas. Mungkin saya akan mulai dengan menjawab dari tiga ini mengenai sistem di kita. Jadi sebenarnya kan tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen, di Kementerian Keuangan itu punya integrity framework gitu. Kita ada tata kelolanya. Jadi kerangka kerja integritas. Jadi di situ ada stream pencegahan, ada penindakan. Nah, tadi yang disampaikan oleh kita seperti WISE, analisis dari laporan harta kekayaan itu adalah salah satu atau antara lain dari sistem pencegahan kita. Dan kita pastikan bahwa sistem pencegahan dan penindakan di Inspektorat Jenderal berjalan dengan baik, ya kan? Kami terima kasih atas masukan-masukan medsos, media itu akan memperkaya informasi yang kami miliki. Nah, jadi LHK, nah sebenarnya gini, salah satu pencegahan nanti ada kita itu mekanisme namanya profil resiko pegawai. Nah, LHK, WISE itu adalah salah satu informasi TKM, itu adalah elemen-elemen untuk menentukan resiko pegawai. Jadi di Kementerian Keuangan itu pegawai diberikan warna. Ada yang warnanya merah, high risk, ada yang warnanya kuning, sedang, ada yang hijau, rendah. Kira-kira begitu. Nah, jadi kami di Inspektorat Jenderal, dan itu bekerja. Kami di Inspektorat Jenderal itu bekerja berdasarkan resiko pegawai. Gitu, karena kita mengawasi dan menangani pegawai. Nah, tadi pertanyaannya Trian gitu, apakah ini kecolongan gitu? Ya, kita sudah masuk ke dalam profil risiko itu yang bersangkutan. Sekarang kita lagi periksa dan panggil. Kemudian Mas Sakti ya tadi yang 69 tidak clear itu akan kita panggil, ya kan? Itu ingat bahwa ini bagian dari nanti menentukan risiko. Kita akan panggil, klarifikasi, periksa. Gitu. Kalau ada indikasi fraud, tingkat risiko tinggi, kita akan investigasi. Kira-kira begitu ya. Mengenai daftarnya ada kita rincian. Mungkin kan nggak mungkin dibuka di sini kan gitu, sebarannya gitu. Ada semua kita mengenai data namanya. Mungkin begitu ya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Justinus. Baik, terima kasih Pak Irjen. Cukup jelas, ringkas. Mudah-mudahan memberikan jawaban yang lebih meyakinkan kita semua. Pak Suryo, kami persilakan. Terima kasih Pak Pras, terima kasih Trian, Sakti dan juga Reinhard. Ada pertanyaan yang mungkin bisa saya rangkum menjadi satu. Yang pertama terkait dengan tadi seruan atau bahasa untuk tidak usah membayar pajak. Barangkali mungkin kami melihatnya seperti ini, kita mesti pisahkan antara kasus dan kewajiban, kan gitu ya. Bahwa kejadian ini adalah kasus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, sistemnya kalau membayar pajak itu ke negara. Jadi bayar pajak itu nggak lewat petugas pajak. Masuk ke negara, kemudian baru redistribusi kembali kepada masyarakat. Kalau ada yang membayar pajak lewat petugas pajak berarti ada kesalahan. Itu yang pertama. Jadi secara sistem untuk pembayaran pajak tidak lewat petugas pajak. Kemudian yang kedua, kembali lagi saya mohon untuk dipisahkan antara kasus dengan sistem. Tadi kasus otomatis Pak Irjen, Pak Awan dan juga Pak Pahala sudah menindaklanjutinya. Nah, sekarang kita kembali ke sistem bahwa apapun yang dibayar oleh masyarakat yang namanya pajak itu dasarnya adalah undang-undang. Jadi kami menjalankan tugas berdasarkan undang-undang untuk mengumpulkan. Dan pajak yang dikumpulkan digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat, membiayai pembangunan, melaksanakan APBN, dan pajak merupakan salah satu pilar yang besar pada waktu kita bicara sumber penerimaan negara. Jadi pada kesempatan ini pun saya juga ingin menghimbau bahwa untuk membayar pajak ya sesuatu keniscayaan dari sistem yang dibangun di suatu negara, khususnya di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, ini kebetulan pas mendekati
batas waktu penyampaian SPT ya. Ini kan Maret sudah tanggal 1 ya, jadi 1 bulan lagi SPT untuk orang pribadi disampaikan. Mungkin dalam forum ini kami juga sekalian menyampaikan bahwa betul penggunaan pajak, saya mohon kepada para masyarakat untuk barang-barang kita ngawasinnya deh, termasuk juga penerimaan. Dan dalam konteks SPT, ya mohon kiranya sampai dengan akhir bulan ini terus kita dapat dudukan. Tidak terhambatlah kira-kira penyampaian SPT secara sistem kami lakukan secara online, dan mungkin sekalian kalau mungkin boleh dalam kesempatan ini saya sampaikan untuk progres penyampaian SPT sampai dengan hari ini. Tadi malam bahwa SPT kita kumpul tumbuh sekitar 21% dari tahun kemarin. Totalnya 5.328.000 SPT di tahun 2023 sampai dengan kemarin, dan tahun 2022 kemarin 4.395.000 SPT. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman wartawan, ya ini adalah satu kasus kejadian, ya kita sikapi, kita tindak lanjuti. Banyak yang diceritakan oleh beliau tadi, apa yang kita lakukan. Tapi di sisi yang lain, membayar pajak adalah kewajiban berbangsa dan bernegara. Ya sudah saatnya lah kita untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pertanyaan Trian tadi ya terkait dengan target penerimaan pajak tahun ini, ya insya Allah kita akan maksimal lakukan pekerjaan. Tadi kembali lagi, walaupun ada case kejadian, ya kami berharap masyarakat pajak-pajak juga memiliki pemahaman yang sama. Kami pun juga melaksanakan tugas, karena tugasnya negara ya kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Satu terakhir dari Reinhard tadi mengenai celah yang mungkin dapat digunakan. Nah, dalam perkembangannya kami berusaha terus untuk menutup celah sebetulnya, termasuk pun juga kami lakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan, termasuk yang sedang kami bangun saat ini, yaitu sistem yang baru Cortex. Jadi kami berusaha untuk mengurangi pertemuan gitu ya antara wajib pajak dengan petugas pajak. Jadi digitalisasi itu menjadi pilihan, dan itu yang dilakukan dari waktu ke waktu. Dan ke depan insya Allah dengan mode digital gitu ya, semua komunikasi dilakukan secara digital, insya Allah ketemu antara wajib pajak dengan petugas pajak sangat kemungkinan besar dikurangi. Itu salah satu cara untuk menutup celah yang ada. Demikian jawaban dari beberapa pertanyaan Pak Prastowo, kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen Pajak. Pak Wamen, menambahkan silakan. Mas Sakti ya, jadi LHKPN itu kan data publik, jadi ya kelihatan, memang itulah kalau jadi pejabat publik ya dia lapor harta, dan karena itu salah satu bentuk dari pertanggungjawaban publik. Kita selalu berusaha mencocokkan dengan profil dari orang yang bersangkutan. Jadi kalau kita punya laporan hartanya, kita lihat jumlahnya, kita ingin mencari, kalau kita lihat resikonya itu kita lihat dari bagaimana apakah profilnya itu cocok atau enggak. Nah profilnya itu apa aja? Nah profilnya itu ya macam-macam, jabatannya apa, pekerjaannya apa, lalu kemudian informasi yang ada mengenai orang ini apa. Dan ini yang kita minta untuk dilakukan secara detail dan kemudian memberikan assessment mengenai resiko. Karena habis itu di dalam Kementerian Keuangan kita akan melakukan pembinaan SDM, kita ada promosi, ada mutasi.